Coba deh, pernah nggak sih kita berhenti sejenak buat bener-bener ngerti apa sih yang lagi kita rasain? Hari ini, yuk kita jelajahi dunia emosi kita. Dunia yang kelihatannya rumit, tapi penting banget buat kita kenali bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Coba, jujur sama diri sendiri. Kira-kira situasi-situasi berikut ini relate nggak sama kamu? Pasti pernah deh ngerasain ini. Tiba-tiba aja rasanya tuh kayak ada beban, gelisah, tapi pas ditanya kenapa kita bingung jawabnya. Perasaan yang nggak jelas sumbernya ini bisa ganggu banget kan? Atau yang ini, dikasih kritik atau masukan. Reaksi pertama kita malah langsung defensif atau malah marah. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, masukannya bener juga. Nah, ngontrol reaksi spontan kayak gini tuh emang challenge banget. Dan momen yang satu ini, pas rasanya tuh udah kewalahan banget, udah di ujung tanduk, tapi ada aja yang nahan kita buat bilang, aku butuh bantuan nih. Nah, ngerti kenapa kita bisa ngerasain semua ini, itu adalah langkah pertamanya. Nah, ini nih yang menarik. Kemampuan buat ngelewatin semua tantangan tadi itu ternyata bukan bakat dari lahir loh, tapi sebuah skill, sebuah keahlian yang namanya kecerdasan emosional. Jadi, apa sih kecerdasan emosional atau EQ itu? Gampangnya gini, EQ itu kemampuan kita buat ngenalin, ngertiin, dan ngelola emosi kita sendiri. Tapi nggak cuma itu, EQ juga soal kemampuan kita buat ngenalin, ngertiin, dan bahkan mempengaruhi emosi orang lain. Ini tuh fondasi banget buat kita bisa lebih paham diri sendiri dan juga bangun hubungan yang lebih sehat. Oke, kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, dan ini yang paling dasar, adalah self-awareness atau kesadaran diri. Simpelnya, ini kemampuan kita buat ngaca, lihat ke dalam diri sendiri secara jujur. Emosi apa sih yang lagi kita rasain, dan gimana dampaknya ke pikiran dan tindakan kita. Setelah sadar, terus apa? Nah, disinilah masuk self-management atau manajemen diri. Karena sadar doang kan gak cukup ya. Ini soal gimana kita ngelola emosi itu. Gimana caranya kita ngendaliin dorongan impulsif, bisa beradaptasi, dan tetap fokus biar nggak kebawa perasaan. Lanjut, yang ketiga, ada social awareness atau kesadaran sosial. Anggap aja ini kayak radar sosial kita. Kemampuan buat baca situasi di sekitar, ngerasain apa yang orang lain rasain alias empati, dan ngerti dinamika yang lagi terjadi. Wah, ini penting banget buat bangun koneksi yang kuat sama orang lain. Dan yang terakhir, relationship management atau manajemen hubungan. Disinilah semua potongan puzzle-nya nyatu. Kita pakai pemahaman emosi diri dan orang lain tadi buat apa? Ya buat menginspirasi, kerja bareng, bahkan buat nyelesain konflik. Keren kan? Oke, jadi poin pentingnya gini. Tahu keempat dimensi ini itu satu hal. Tapi gimana caranya kita benar-benar melatih dan ningkatinnya di kehidupan sehari-hari? Itu kan pertanyaannya. Nah, pertanyaan tadi itu sering banget jadi tembok buat kita. Kita tahu teorinya, tapi pas mau mulai praktek, bingung. Mulainya dari mana ya? Ada nggak sih cara yang praktis buat ngelatih otot emosional kita ini? Nah, untuk ngejawab kebingungan itu, ada loh sebuah alat bantu yang seru banget. Namanya What If Emotional Intelligence Card Deck. Jadi, jangan bayangin ini cuma permainan kartu biasa ya. Anggap aja ini semacam gym pribadi buat ngelatih otot-otot emosional kita. Didesain khusus untuk memancing kita berefleksi. Tapi penting banget nih buat kita pahami, kartu ini tuh tujuannya sebagai alat buat refleksi diri dan ngebuka dialog. Ini bukan pengganti terapi atau konseling profesional ya, lebih ke teman seperjalanan buat kita lebih kenal sama diri sendiri. Oke, biar nggak nebak-nebak, kita langsung coba aja ya gimana cara kerjanya. Coba bayangin, kita ambil satu kartu nih dari kategori self-awareness atau kesadaran diri. Nah, di kartu ini ada skenario what if atau gimana kalau. Situasinya tuh yang tadi kita bahas di awal. Kamu ngerasa stres, tapi nggak tahu kenapa. Kartu ini ngajak kita buat stop dulu, jeda sebentar, dan akui perasaan itu. Nah, ini dia kuncinya. Kartu ini nggak ngebiarin kita cuma diam sama masalah itu, tapi dia ngasih pertanyaan lanjutan yang ngebangun, pertanyaan yang ngedorong kita buat nyari akarnya, bukan cuma ngerasain gejalanya doang. Keren kan caranya? Oke, sekarang kita coba lihat contoh dari area yang lain. Kita ambil satu kartu dari kategori self-management. Nah, ini dia skenario lain yang kayaknya banyak banget yang ngalamin. Gimana kalau kamu nunda-nunda kerjaan karena stres? Stres kan emang seringnya bikin kita prokrastinasi ya. Kartu ini bantu kita sadar sama pola perilaku itu.
Dan ini nih yang keren banget, kartu ini nunjukin gimana cara ngebantunya. Dari yang tadinya kita ngerasa stuck dan kewalahan, kita diajak buat mikirin langkah-langkah kecil apa yang bisa diambil. Jadi masalah besar yang tadinya nyeremin, dipecah jadi aksi-aksi kecil yang lebih gampang dikerjain. Intinya, tujuan dari semua latihan ini adalah untuk mengubah momen-momen bingung dan galau soal emosi jadi sebuah kesempatan buat kita bertumbuh. Jadi sebagai penutup, aku mau ngajak kamu mikir sejenak. Kalau ada satu aja pertanyaan yang bisa mengubah cara pandang kamu hari ini, pertanyaan apa sih yang bakal kamu tanyain ke diri sendiri sekarang juga? Jangan pernah remehin kekuatan dari sebuah pertanyaan, karena kebiasaan bertanya ke diri sendiri inilah inti dari kecerdasan emosional. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk berefleksi bareng. Saya, Nani Samdono.